sesuai dengan agenda pada kesempatan ini kita akan melakukan FGD yang pertama yang mengenai tentang usulan Ranperda untuk tahun 2025 yang kita sepakati pada waktu dulu. Sebetulnya saya cerita dulu pas awalnya kita mendorong sebuah rancangan perda itu hanya tentang pelayanan kesehatan. Cuma karena ada dinamisasi tentang regulasi yang ada mengenai kesehatan, dari mulai berubahnya undang-undang dari kesehatan, terus ada Permenkesnya juga yang muncul, ada turunan-turunannya juga, kalau nggak salah PP-nya juga dari undang-undang pemilu sudah ada. Saya rasa supaya ada rancangan perda yang lebih komprehensif, kita sepakati pada waktu itu kita lebih mendorong sebuah rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan dasar di Kabupaten Tasikmalaya, atau mungkin yang kita kenal tentang SKD. Nah, garis besarnya seperti itu, bahwa kabupaten selama ini, terutama Kabupaten Tasikmalaya, saya rasa belum memiliki tentang rancangan perda itu. Yang baru ada itu kalau di kita tentang kesehatan itu cuma peraturan daerah tentang distribusi di rumah sakit ya, tentang itu, dan yang lainnya tentang regulasi-regulasi ada yang meninjau tentang kinerja di SKPD ataupun di instansi yang nanti menjadi pelayanan dasar tentang kesehatan ini hanya diperkuat oleh peraturan bupati yang ada dan perundang-undangan yang di atas. Nah, pada kesempatan ini dalam forum group discussion pada waktu sekarang ini, mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan yang komprehensif tentang adanya rencana kita untuk membuat sebuah peraturan daerah mengenai tentang sistem kesehatan dasar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk waktu saya persilahkan ke tim penyusun naskah akademik untuk Ranper ini, kami persilahkan. Ketua Komisi, Pak Sekjen, dan anggota DPRD yang lainnya yang hadir, dan pemimpin dari Dinas Kesehatan, Mas Sakit, dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam fokus diskusi ini untuk membahas pada tingkat awal, tahap awal terkait dengan SKD, sistem kesehatan daerah. Di FGD ini kita fokus pada masukan-masukan. Kita sudah menyusun draft naskah akademik, tapi kita belum masuk ke ranperda, sehingga nanti dengan adanya masukan-masukan dari sini baru nanti masuk di FGD yang kedua ke ranperda. Jadi fokus kita hari ini terutama untuk menggali persoalan, dan kemudian persoalan itu kira-kira bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita harus memberikan solusinya dengan konteks yang terjadi, sehingga ketika masukan-masukan itu masuk kepada rancangan peraturan daerah, peraturan daerah ini memiliki konten yang sesuai, tapi bukan hanya konten yang sesuai, konteksnya juga sesuai. Jadi kenapa sangat penting FGD ini? Karena mungkin kalau secara konten kita bisa langsung buat gitu, tetapi ketika kita berbicara konteks, Bapak Ibu hadirin yang senantiasa ya, berhadapan dengan masyarakat, dengan pendanaan, dengan kebijakan, itu yang lebih memahami. Nah, sehingga harapannya usulan perda yang nanti diajukan oleh DPRD ini betul-betul secara konten dan konteks akan bermanfaat bagi terbangunnya sistem kesehatan daerah yang pada intinya tidak lain yang meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya. Ada
misalkan dari mulai tingkat kepesertaan JKN itu 81,55%, padahal idealnya atau targetnya di 98%. Dan yang mandiri pun itu masih sedikit, jadi yang lebih banyak. Nah, kemudian dari jumlah rumah sakit ini ada 3, padahal kalau menghitung rasio idealnya 20. Ini juga PR besar, Pak. Jadi sisa yang harusnya kalau mengikuti yang ideal harusnya nambah 17 begitu ya. Kemudian dari puskes idealnya 65 berdasarkan hitungan rasio, sedangkan jumlah yang tersedia 40. Ini berarti kurang 25 dari puskesmas. Nah, kalau kita lihat dari anggaran, sebenarnya anggaran di Kabupaten Tasik ini sudah di angka 15%. Jadi kalau menurut ketentuan minimal 10%, ini sudah 15%. Tapi mungkin 15%-nya dari angka berapa gitu ya. Nah, mungkin itunya yang harus diperbesar gitu. Kalau persentasenya kalau menurut aturan itu sudah lebih dari minimal. Nah, kemudian dari jumlah tenaga kesehatan ini juga belum memenuhi standar dan penyebarannya tidak merata. Ini beberapa persoalan yang secara umum tim bisa temukan. Temuan-temuan di lapangan, misalkan masyarakat itu masih terbiasa membakar sampah, dan di tempat-tempat tersebut temuan kami dari data puskes misalkan ISPA-nya ternyata tinggi. Jadi memang dari kebiasaan ini juga menimbulkan penyakit begitu. Kemudian temuan lainnya dari pola makan misalkan itu kontribusi terhadap darah tinggi, saudara gitu. Itu juga banyak gitu. Nah, dari temuan kami di tenaga kesehatan di Pustu atau di Puskesmas ya mengatakan apa tuh dah kemamna sana asin deui lewat serang asin gitu. Jadi ini juga jadi persoalan ya yang kami temukan di lapangan gitu, bahwa ketika kita berbicara sistem kesehatan daerah, maka apa yang disampaikan oleh WHO, kami mengutip dari WHO terkait dengan pendekatan primary health care. Ini juga butuh masukan sekiranya harus seperti apa. Kemudian kebijakan dan tindakan lintas sektor. Nah, kami menemukan misalkan daerahnya tidak saya sebutkan. Di sana ada ada peternakan ayam. Jadi peternakan ayam, blowernya akhirnya kena ke masyarakat. Jadi ya akhirnya masyarakat kena penyakit kulit gatal-gatal, skabies ya. Nah, kena itu. Jadi bagaimanapun ya kalau peternakannya tidak diperbaiki ya nggak bakalan sembuh masyarakatnya. Nah, ini perlu kebijakan dan tindakan lintas sektor begitu. Jadi kalau hanya kesehatan saja tapi ekonominya segala macamnya juga tidak dibarengi, ini juga akan sulit. Jadi apa yang disampaikan dari WHO ini barangkali menjadi pemikiran kita bersama, sehingga nanti ketika kita menyusun SKD ini betul-betul konten dan konteks kebijakan dari Ranperda ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ya termasuk dalam konteks itu ya masalah keuangan daerah, kemampuan begitu. Itu juga termasuk dalam konteks. Nah, untuk nanti perdanya, ruang lingkupnya di bab 1 ini sesuai dengan pedoman dalam perundang-undangan ya, ketentuan umum. Kemudian bab 2 maksud dan tujuan, bab ketiga ruang lingkup,
bab keempat asas penyelenggaraan kesehatan, bab kelima pengelolaan kesehatan. Nah, kemudian di bawahnya ada subsistem upaya kesehatan yang semua ini didasari atas Undang-Undang 2023-17. Maka di sana ada subsistem upaya kesehatan, penelitian pengembangan kesehatan, pendanaan dan jaminan kesehatan, subsistem SDM kesehatan, subsistem sediaan farmasi dan alat kesehatan dan PKRT, kemudian manajemen informasi dan regulasi kesehatan, subsistem promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ketentuan penutup. Di bawahnya ada kerjasama dan kemitraan, pembinaan pengawasan pengendalian, sanksi administratif, penyelidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Maaf yang ini kepotong, harusnya ke bawah. Yang ketentuan penutup ini harusnya di bawah. Nah, jadi nanti ruang lingkup perdanya kalau kita bagi lagi gitu ya, mungkin akan terbagi kepada 3 bagian penting ini. Bagian awal, kemudian bagian di pengelolaan kesehatan dan subsistem SKD-nya, nah, kemudian pengaturan lainnya sampai ke ketentuan penutup. Jadi ini rancangan dari peraturan daerah dan naskah akademiknya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya. Nah, tapi sekali lagi yang paling penting dari pertemuan kali ini adalah masukan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, agar bagaimana Ranperda ini sekali lagi secara konten dan secara konteks betul-betul bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua. Mungkin yang sekarang ini FGD lebih masukan-masukan, jadi belum ke legal drafting. Saya harap nanti Pak Di untuk yang kedua nanti juga ada pemaparan, tapi lebih juga sudah menampilkan legal draftingnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh pemateri ya tentang kondisi Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam spektrum tentang pelayanan kesehatan atau pelayanan dasar kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin ada beberapa hal sebelum nanti kita diskusi dilanjutkan. Kemarin kita ada konsul juga ke Dinkes Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang nantinya mungkin bisa jadi pertimbangan dan catatan, bahwa di Provinsi Jawa Barat juga sebetulnya sekarang 2 tahun kemarin ini sudah merancang tentang Perda Sistem Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Cuma kalau kemarin itu belum ternomorkan dan belum disahkan dengan sebuah rasioningnya karena belum ada belum PP-nya belum muncul kalau kemarin. Kalau sekarang kan peraturan pemerintahnya kelihatannya sudah muncul, mungkin Provinsi Jawa Barat nantinya juga akan menetapkan tentang perda ini. Terus yang kedua, ada hal conditioning sekarang yang mungkin Kabupaten Tasikmalaya sedikit sudah berubah, Pak. Katakanlah kalau bicara UHC, Kabupaten Tasikmalaya sekarang udah UHC ya, dari penduduk kita hampir 2 juta, 1.196.59 jiwa yang sudah tercover dengan sistem UHC ini sekitar 1.960.852 jiwa, artinya sekitar 98,24%. Kemarin per 1 Mei, alhamdulillah Kabupaten Tasikmalaya ini udah UHC. Ini informasi secara umum. Terus yang kedua tentang bukan koreksi, mungkin saya menambahkan jumlah rumah sakit ini untuk Kabupaten Tasikmalaya itu baru 2 ya. Oh, yang swasta, ini yang swasta ya. Ya saya mengakui yang kitanya dulu. Kita punya PR Pak Dokter ada 4 ya. Kita ada 4, kita baru 2 yang sudah kita dirikan, SMT yang berubah jadi Hajet, angka dewe centek katuker ke Hajet kemana ya bisi balanya. Ya, terus yang kedua TNT di Cikatomas yang masih perlu kita perhatikan dengan serius karena banyak hal masih banyak kekurangan.
ya. Terus kita masih punya PR 2 rumah sakit lagi, yaitu di Karangtunggal sama 3 mungkin ya, 3 Manonjaya, Karangtunggal sama Ciawi, yang insya Allah sekarang ini lagi progres tahap demi tahap untuk menuju ke arah sana. Ya, terus untuk puskesmas kita udah mau di 41, 40 ya. Ya, yang Tina Bakti sama itu ditunggu ya. Dan kemarin itu saya ada kabar dari Dinas Kesehatan kemungkinan tahun depan kita akan dirikan 2 puskesmas karena kemarin ada penawaran dari pusat ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya. Di kalau nggak salah Cigalontang sama Karangtunggal karena dilihat dari jumlah penduduk yang paling padat nanti. Dan yang lainnya mungkin yang tadi pemaparan mohon ada masukan-masukan supaya emang betul bahwa perda yang akan kita buat sekarang ini mudah-mudahan nantinya satu emang ini bisa menjadi penguatan turunan dari regulasi dari undang-undang, Permenkes, PP yang lainnya sehingga untuk tataran di kabupaten kita mempunyai payung hukum yang dimaksud dengan peraturan daerah khususnya di bidang kesehatan nantinya. Dan ini akan menjadi cantolan yang komprehensif untuk peraturan yang lainnya, baik peraturan Perbub ataupun peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, untuk kesempatan kedua saya persilakan mau dari Dinkes atau bapak-bapak yang terlebih dahulu punya pemikiran-pemikiran